Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramun, kami ucapkan salam taklim, salam hormat, salam khidmat kepada seluruh jajaran lapisan masyarakat atau seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya Abu Bakar Siddiq selaku penyuluh agama Islam non PNS, insyaallah akan sedikit sharing atau berbagi ilmu atau memberikan wejangan siang tentunya, yang insyaallah saya akan mengambil kutipan daripada kitab Nasha'ul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Insyaallah sini saya akan menyampaikan dengan tema penyebab gelapnya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya di sini dikutip oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwasanya ada 6 penyebab daripada gelapnya hati seorang. Yang pertama, inna fasadal qulubi an sittati asya. Awaluha yuznibuna biroja'it taubah. Jadi bahwasanya yang pertama penyebab daripada gelapnya hati seorang itu adalah berbuat dosa karena selalu mengharapkan ingin berbuat taubat, ingin bertaubat. Di sini mengapa mengharapkan supaya bisa bertobat kemudian terus-terusan berbuat maksiat ini menjadi penyebab daripada gelapnya hati? Karena orang yang beranggapan seperti ini, misalkan mumpung umur masih panjang, kemudian mumpung badan masih sehat, sementara masih belum tua, terus melaksanakan maksiat, taubat di akhir saja. Nah, yang seperti ini yang dapat menyebabkan gelapnya hati seorang. Jadi kita harus tinggalkan penyebab gelapnya hati yang pertama ini, nomor pertama ini. Kenapa? Karena dengan kita beranggapan bahwasanya esok kita akan tiada, ataupun misalkan entah kapan kita akan tiada, jadi secepatlah segera mungkin untuk kita bisa berbuat taubat atau melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab dari gelapnya hati seorang itu menurut Imam Hasan Al-Basri yakni wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Yang kedua adalah berilmu. Seorang tersebut berilmu namun tidak diamalkan. Dalam arti beliau memakan bangku pendidikan. Maksudnya bukan bangku pendidikan yang dimakannya, tapi beliau bersekolah sampai misalnya S3 sampai profesor. Tapi alangkah sangat disayangkan dan merugi seorang tersebut jika ilmunya tidak dimanfaatkan. Dalam arti tidak untuk disampaikan kembali kepada umat, kepada masyarakat, melainkan untuk dirinya sendiri. Jadi yang seperti ini, ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak diamalkan menjadi penyebab, salah satu penyebab daripada gelapnya hati seseorang. Jadi kita harus meninggalkan. Meskipun kita punya ilmu sedikit tapi diamalkan itu lebih bagus, lebih bermanfaat, lebih afdal. Ketimbang ilmu kita banyak tapi tidak untuk diamalkan dan dimanfaatkan, itu yang berbahaya. Bisa jadi nanti itu kan menjadikan hisab kita di akhirat, dipertanggungjawabkan atas ilmu yang kita punya. Jadi gak usah minder meskipun kita pendidikannya sampai SD. Jika diamalkan ilmu kita waktu kita belajar di SD atau kita ngaji di pesantren kilat atau pesantren yang istilahnya hanya ustadz yang mengajarnya ikro, tetap kita harus amalkan supaya insya Allah menjadikan penolong bagi kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, salah satu dari penyebab gelapnya hati menurut Imam Hasan Al-Basri yakni wa idza amilu la yukhlisun, yakni ketika beramal seorang tersebut tidak ada sedikit pun rasa ikhlas, melainkan ada beberapa penyebab daripada beliau beramal. Bisa jadi karena ingin dipuji seorang, karena ingin dilihat seorang, atau karena ingin dipandang baik, dipandang bagus, dipandang pokoknya ingin beliau seorang tersebut berbuat kebaikan hanya karena seseorang, atau hanya karena ingin dilihat baik, bagus oleh orang lain. Jadi yang seperti ini yang dapat menyebabkan gelapnya hati.
Jadi yang bisa disebut juga dengan istilah riya ya. Jadi kalau kita beramal itu sebisa mungkin niatkan dalam hati kita, luruskan, benahi niat kita lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Baik beramal yang dilihat oleh orang lain ataupun amal soleh yang kita lakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi yang terpenting yaitu kita niat karena Allah lillahi ta'ala, bukan karena ligoirillah ya, bukan karena ligoirillah, bukan karena seorang ataupun apapun. Jadi ketika itu maka insya Allah amal kita akan diterima. Tapi melainkan jika kita beramal karena ligoirillah, maka bisa jadi amal kita mardudun la tuqbal, ditolak, tidak akan diterima. Itu yang ketiga, penyebab daripada gelapnya hati menurut Imam Hasan Al-Basri. Kemudian yang keempat, wa yakuluna rizqallah wa la yashkurun. Seorang tersebut mendapatkan nikmat dari Allah, rezeki dari Allah yang bisa dinikmati, tapi tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa puas ataupun merasa terus-terusan kurang. Nah, ini salah satu daripada penyebab gelapnya hati seorang. Maka jangan sampai kita seperti itu, kufur nikmat. Haruslah kita mensyukuri nikmat meskipun hanya sedikit nikmat atau rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambahkan nikmatnya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum, jika kita kufur nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, maka a'udzubillah. Siksa Allah, azab Allah sangat pedih. Jadi semoga kita termasuk dalam orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Yang kelima yaitu menurut Imam Hasan Al-Basri penyebab daripada gelapnya hati, yakni wa ma yarduna bi qismatillah wa yadfanun. Wa ma yarduna bi qismatillah. Yang artinya tidak rela menerima segala pemberian dari Allah ataupun takdir dari Allah. Jadi bisa jadi orang tersebut mengeluh ataupun mengeluh Allah itu tidak adil. Jangan pernah mengatakan Allah tidak adil. Yang tidak adil itu kita melaksanakan hak Allah atau tidak, itulah. Jadi kembali kepada diri kita, jangan sampai menyalahkan atau mengucapkan Allah tidak adil. Jangan. Karena yang tidak adil itu adalah kita. Allah ma'adil al-adil. Jadi yang keempat, yang kelima ya, kita harus bisa menerima segala takdir, qada dan qadar dari Allah, segala macam pemberian dari Allah, anugerah itu kita harus menerima ya gitu. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, yakni penyebab daripada gelapnya hati menurut Imam Hasan Al-Basri adalah wa yadfanuna mautahum wala ya'tabirun. Seorang mau berjenazah dan tidak diambil sebagai peringatan. Dalam arti ketika ada orang yang meninggal, kemudian kita menghadiri pemakaman, menghadiri takziah, tapi tidak menjadi peringatan kepada kita untuk bisa istilahnya sadar diri akan bahwasanya kita itu hidup di dalam dunia bakal seperti orang tersebut, bakal mati, bakal wafat, bakal tiada, bakal meninggal dunia. Jadi tidak menjadi itibar oleh kita, tidak dijadikan pelajaran bagi kita atas wafatnya seorang. Jadi itu ya salah satu penyebab daripada gelapnya hati. Jadi kalau misalnya kita ada tetangga kita atau saudara kita yang meninggal dunia, yang wafat, ya, di samping kita takziah sebagai rasa bela sungkawa kita, juga kita harus bisa menjadikan itibar, pelajaran, ambil hikmahnya daripada kejadian wafatnya teman kita, tetangga kita, saudara kita. Ya, supaya apa? Supaya insya Allah kalau misalnya kita sudah ada kesadaran akan kematian, maka insya Allah hidup kita akan menjadikan bertambah dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, Abu Bakar Siddiq, mudah-mudahan bermanfaat baik jangan untuk siang hari ini ya. Dan mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh kita semua, tentunya untuk diri sendiri ya, khusus untuk pribadi sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, salah ucap mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Selain saya masih belajar, dalam tahap belajar, mudah-mudahan dapat diterima oleh hati-hati pemirsa sekalian, hadirin sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatiannya. Wa'alafu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.